seorang bunuh diri karena kalah ratusan juta dalam judi online. Selain bunuh diri, ada juga korban yang dibunuh oleh debt collector. Lakukan masyarakat untuk melawan penyebaran judi online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Gifari. Nama saya Fandi Ahmad Sabila Rasyad. Nama saya Panggala Encana. nama saya Mas Agung Danang. Nama saya Tiara Pasadia Marta. Kita dari kelompok 4. Supermasif fenomena judi online di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Lalu, platform judi online apa saja yang digunakan oleh mereka? Jadi fenomena judi online di Indonesia itu sudah di tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banyak masyarakat yang tiap hari mengakses judi online, bahkan tiap hari bisa beberapa kali mengaksesnya. Kominfo mencatat di tahun 2023 ini ada lebih dari 3 juta transaksi judi online dengan mencapai 327 triliun. Polisi Bareskrim juga menyebut bahwa sekitar 67% pemainnya itu adalah usia 18 sampai 35 tahun, yaitu remaja dan dewasa muda. Platform jenis judi online yang paling sering dimainkan itu ada yang pertama slot online. Tahu kan slot online? Tahu. Yang kedua togel online, poker online, taruhan olahraga, terutama bola. Yang selanjutnya yaitu live casino dengan dealer yang tampil langsung. Aksesnya ini tuh biasanya lewat aplikasi yang disamarkan atau website yang terus berganti alamat supaya tidak mudah diblokir oleh pemerintah. Nah, ada 4 poin mengapa remaja tuh mudah mengakses judi online. Jadi yang pertama itu aksesnya sangat mudah karena hampir semua situs ini tuh tidak memiliki pengecekan usia yang benar. Jadi tidak terlalu ketat dengan usianya. Nah, terus yang kedua yaitu daftar bisa pakai KTP palsu. Bahkan ada yang tanpa verifikasi. Jadi tanpa KTP-nya mereka yang asli bukan dia itu bisa. Sangat mudah bagi untuk mendaftar judi online itu. Nah, yang ketiga yaitu promosi besar-besaran lewat media sosial, influencer, dan iklan yang menjanjikan uang cepat. Nah, apalagi remaja sekarang itu kan kayak tergiur banget gitu, pengen dapat uang cepat gitu Ya, kan. betul. Kayak Bener mendadak. kan, ya. Nah, terus yang keempat yaitu pengaruh teman membuat banyak remaja itu ikut mencoba karena penasaran dan takut ketinggalan. Apalagi sifatnya remaja itu kan kayak dia nggak mau ketinggalan, FOMO gitu lah, Ya, namanya tahu FOMO kan ya, anak muda fear of missing sekarang. out. Terus Betul. mereka rasa penasarannya itu sangat Sangat tinggi lah ya. ya sangat tinggi dia. Jadi gitu, menurutku gitu. Oke. Apa faktor utama yang membuat remaja hingga dewasa tertarik mencoba judi online? Terus sejauh mana judi online berkontribusi terhadap kasus bunuh diri atau kematian yang terjadi? Sebenarnya sih ada beberapa faktor utama ya. Kalau menurut saya, pertama itu janji keuntungan cepat. Karena ya kita orang-orang muda nih pasti mau dong dapat duit dengan cepat kan. Terus yang kedua tuh testimoni palsu dan cerita sukses yang disebarkan. Contohnya ya, misal aku nih cerita kayak, ayo kita judi nih gampang kok dapat duitnya gitu sih. Terus ketiga, kemudahan akses hanya dengan smartphone. Terus keempat, ada bonus dan promo menarik untuk pemain baru. Tuh. Terus kalau sejauh mana judi online berkontribusi terhadap kasus bunuh diri tadi ya? Iya, bunuh diri. Kontribusinya tuh sangat signifikan dan mengerikan. Banyak korban judi online yang mengalami depresi berat karena hutang atau ya dia ngutang, judi lagi, kalah lagi, ngutang, judi, kalah lagi. Jadi bunuh diri kan, stres dia. Iya. Betul. Terus ada kasus-kasus juga kok yang diberitakan media di mana seorang bunuh diri karena kalah ratusan juta dalam judi online. Selain bunuh diri, ada juga korban yang dibunuh oleh debt collector.
Jadi misal ngutang kan, ngutang nggak bisa bayar, Iya. disamperin dong sama debt collector. Dikejar-kejar gitu ya? Dikejar-kejar, akhirnya dibunuh. Gitu sih. Mungkin emang nggak boleh judul ya. Nggak boleh juga. Nggak boleh Boleh. judul. Iya. Debt collector emang serem tuh. Serem banget tuh. Izin. Jujur. Terus menurut Pangga yang dari aspek psikologis, kenapa sih orang terus masih pengen judi walaupun udah rugi besar? Karena ini adalah fenomena yang disebut gambling disorder atau kecanduan judi. Secara neurologis, judi mengaktifkan sistem reward di otak dengan melepaskan dopamin, neurotransmitter yang memberikan rasa senang seiring waktu. Otak membutuhkan simulasi yang lebih besar untuk mendapatkan kepuasan yang sama kan. Ketika kalah, otak mengalami withdrawal seperti pecandu narkoba. Mereka percaya kali ini pasti menang gitu. Oh. Pede ya. Pede banget gitu ya. Iya, pede banget jujur. emang. Atau enggak kayak harus balik modal, udah rugi nih gitu. Oh emang rugi tuh. Gak Iya. bakal balik modal ya. Iya. Jadi ya, ini adalah cognitive distortion. Rasa malu dan denial juga membuat mereka menyembunyikan masalah dan terus berjudi berharap bisa menyelesaikan masalah sendiri. Padahal justru semakin terpuruk. Terus apa aja sih tanda-tanda orang udah kejadian judi online? Nah, tanda-tandanya ya yang perlu diwaspadai antara lain ya terus-menerus bermain gadget, kayak menyembunyikan layar ketika didekati. Jadi kayak ada orang lewat nih, Iya. dia kayak nutupin HP gitu. Terus perubahan mood drastis juga, kayak lagi seneng nih, terus kayak dia main tapi kalah, jadi berubah banget gitu. Oh, kalau menang juga gitu. Kalau- Tadi bad mood gitu. Tiba-tiba Iya. menang, senang banget gitu. Oh, jadi itu bisa jadi contoh lah tanda-tanda gitu. Bahaya. Tapi emang bakal menang ya? Enggak lah, Enggak kan ya? enggak. Jadi dia sangat inilah rugi. Sering ini juga minjem uang ke teman, ke pinjol tuh. Pinjol ya? Iya, pinjol. Itu penyakit Tuh, tuh. kayak tadi Pandi jelasin, Iya. kejar-kejar debt collector. Nah, iya itu pinjol. Pinjol tuh penyakit tuh. Penyakit banget. Jauh-jauhin dah kalau punya teman kita ya. Bener banget. Terus barang-barang berharga dia juga bisa dijual-jualin. Kayak misal HP digade atau dijual gitu. Sampai rumah juga. Rumah paling iya bisa kayak Itu buat sertifikat. modalin judi ya. Iya, itu kalau udah benar-benar Ya, alih bener-bener deposit. habis. Nah, gitu. Pantes tuh kadang tuh teman ada aja tuh yang Ada bikin aja ya. kan BU. Iya, buat deposit itu. Sama ini juga sih dia sering bohong-bohong gitulah. Kayak aktivitas dia sehari ngapain sih? Padahal makan kayak gitu kan. Oh. Menurut saya sih gitu aja dah. Tinggal aja temen kayak gitu mah. Iya, harus tinggalin sih. Izin. Ada gak sih menurut Mas Danang iya kan ya? Ya, Danang boleh deh. Oh, boleh. Danang ya. Danang, boleh. Cara-cara biar mulihin orang biar gak kejadian judi lagi. Terus apa aja sih langkah-langkahnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk melawan penyebaran judi online? Oke, di sini pemulihan kecanduan judi itu membutuhkan pendekatan holistik. Dia itu kayak tahapan yang sistematis. Pertama, kayak pengakuan dan kesadaran dari si pecandu bahwa mereka memiliki masalah. Ini tuh langkah tersulit. Yang kedua itu konseling dan terapi psikologis dengan profesional yang berpengalaman menangani gambling addiction. Dia itu kayak seperti CBT atau cognitive behavioral therapy. Ketiga itu ada dukungan keluarga yang unconditional, namun firm dalam boundaries. Yang keempat itu ada rehabilitas jika diperlukan, kayak mengikuti support group seperti Gamblers Anonymous, ya. Terus ada yang kelima tuh kayak pengelolaan finansial yang ketat, kayak memotong akses ke ruang kartu kredit si pengguna, si pecandu itu ya. Terus ada yang namanya mengisi waktu dengan aktivitas. Jadi biar nggak judi terus, kita
kayak tambahin aktivitas gitulah yang positif gitu tentunya ya. Kayak seperti berolahraga. Ya. Terus tadi tuh apa langkah konkret ya. Langkah konkret tuh kayak masyarakat bisa berperan aktif dengan beberapa cara. Yang pertama itu tidak menjadi bagian dari promosi. Jadi kayak promosi itu hilangin aja ya. Terus tidak nge-share, tidak nge-like atau komen tentang konten judi itu. Yang kedua juga melaporkan iklan atau akun dan situs judi online ke Kominfo atau ke kepolisian. Jadi kalau kita nemuin situs itu langsung dilaporin aja lah. Terus yang ketiga juga mengedukasi lingkungan sekitar, terutama keluarga dan teman tentang bahaya judi online. Jadi kita juga kalau tahu judi online itu bahaya, kita juga harus sharing lah dampak negatifnya gitu ya kan. Kalau emang judi online nggak ada dampak positifnya juga nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Berarti harus kasih tahu nih teman-teman nih nggak boleh judi online. Iya. Jadi kita juga kayak mendukung kampanye yang tentang menolak judi online gitulah. Gitu aja sih paling. Tolak judi online. Saya ya, jangan. Gak ada dampak positifnya. Betul. Nih, gue mau nanya nih. Biasa Gen Z kan rasa penasarannya kan tinggi nih. Betul. Menurut banget kalian, mentraktir temen pakai hasil judi online tuh gimana tuh hukumnya? Haram. Coba gimana tuh? Haram sih. Sebenarnya ada dua. Apa tuh? Kalau misal contohnya gue ditraktir sama Pangga. Iya. Pakai judi gitu. Pakai judi nih Misalnya kan. Misalnya. Misal Pangga judi. Iya. Tapi aku tahu nih duit dia hasil judi. Iya. Terus gue ditraktir. Itu haram, nggak boleh. Karena tahu dong hasil judi gitu. Kecuali gue nggak tahu nih, tiba-tiba Van, ayo makan, gitu kan, ditraktir. Kan gue posisinya nggak tahu, itu boleh. Karena kan kita nggak tahu itu duit berasal dari mana. Jadi boleh, tapi kita nggak boleh tahu nih duit ini berasal dari mana. Tapi kalau kita udah tahu duit ini berasal dari hal yang enggak, itu haram. Kalian juga kena. Berarti sama halnya kayak makan daging haram kayak babi atau anjing gitu ya? Iya. Oke. Itu kan kalau itu ya seperti halnya tahu enggaknya gitu kan. Iya. Nah, kalau dari sisi si Pangga ini, nah dia itu dapat pahala apa enggak? Dia kan main judi itu udah haram. Jadi udah haram. Sedangkan dia kan mentraktir orang, mentraktir temennya, udah pasti tuh dapat pahala. Tapi kan berasal dari mana? Iya. Enggak sih. Harus tahu dulu nih asalnya dulu dari mana. Iya. Asal duitnya aja udah nggak bener. Tapi kan misalnya kan. Iya. Misalnya. Enggak kok. Misalnya. Bukan aslinya. Misalnya. Lalu judi menurut Islam disebutkan dalam ayat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dan kesimpulan dari podcast ini adalah tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Judi online bukan solusi masalah finansial, justru akan menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Kekayaan dibangun oleh keringat dan kerja keras jauh lebih bermakna dan sustainable daripada uang hasil judi itu cepat habis. Jangan percaya testimoni dan jangan janji-janji manis di media sosial. Itu semua marketing strategi untuk menjebak Anda. Membangun kesadaran kolektif membutuhkan gerakan dari berbagai pihak, dimulai dari keluarga sebagai benteng pertama, sekolah dan kampus sebagai pusat edukasi, komunitas agama yang menekankan nilai moral, media massa yang bertanggung jawab, tidak mempromosikan judi, influencer dan public figure yang menjadi role model positif. Jadi mungkin Sekian sekian untuk podcast kita kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan judul ya guys. Jangan judol. No, 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 Nggak boleh, no, nggak boleh. no, 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 no.